Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asihno. Video yang kami upload kali ini adalah persiapan penilaian akhir semester 1, bagian kedua atau bagian akhir, Kimia SMA kelas 10. Video ini merupakan kelanjutan dari video yang sudah kami upload terlebih dahulu, yaitu persiapan penilaian akhir semester 1 bagian pertama. Jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar. Yuk, kita ikuti tayangan berikut sampai selesai. Soal pertama. Diketahui konfigurasi elektron beberapa unsur sebagai berikut. Ini konfigurasinya. Pasangan unsur yang dapat membentuk ion negatif adalah, ini option pilihannya. Pembahasannya. Kata kuncinya adalah ion negatif. Ion negatif dibentuk dari atom netral yang mengikat elektron. Atom yang mengikat elektron itu adalah yang memiliki elektron valensi 4, 5, 6, atau 7. Atom yang memiliki elektron terluar 1, 2, atau 3, supaya dia stabil melepas elektron, sehingga membentuk ion positif. Konfigurasi P, kalau kita buat konfigurasi kulit, ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, maka 282. Elektron valensinya 2, ini elektron valensinya yang ini. Kemudian supaya stabil dia melepas 2 elektron, yang dilepas elektron valensi, membentuk ion positif 2. Atom Ki, konfigurasi kulit pertama, ini kulit kedua, ini kulit ketiga. Konfigurasi kulitnya 281. Maka elektron valensinya 1. Ini angka 1 ini elektron terluar. Maka supaya stabil, dia melepas 1 elektron, membentuk ion positif 1. Atom R. Konfigurasi kulit pertama. Ini kulit kedua, sehingga bisa ditulis 28. Elektron valensinya 8. Maka dia stabil. Kalau stabil, tidak melepas dan tidak mengikat elektron. Atom S. Konfigurasi kulitnya, ini kulit pertama, ini kulit kedua. Sehingga konfigurasinya 27. Elektron valensinya 7. Maka supaya stabil harus mengikat 1 elektron, membentuk ion negatif 1. Atom T. Konfigurasi kulitnya, ini kulit pertama, kulit kedua. Sehingga 26. Elektron valensinya 6, sehingga supaya stabil mengikat 2 elektron, membentuk ion negatif 2. Yang ditanyakan adalah atom ion negatif, maka di sini adalah E, S, dan T. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Soal berikutnya. Berikut data energi ionisasi dari unsur-unsur P, Q, R, dan S yang sama-sama mempunyai kulit K, L, dan M pada konfigurasinya. Ini data energi ionisasinya. Jika unsur-unsur tersebut diurutkan dari kiri ke kanan, maka urutan yang benar adalah, ini option pilihannya, kita lihat pembahasannya. Ini termasuk materi sifat keperiodikan unsur. Dalam sifat keperiodikan unsur dalam satu golongan dan dalam satu periode, energi ionisasi semakin besar. Kata kunci pada soal ini adalah mempunyai kulit yang sama, yaitu kulit K, L, dan M. Jadi dalam SPU, atom P, Q, R, dan S terletak pada periode yang sama karena jumlah kulitnya sama. Pada data ini, maka melihat bahwa energi ionisasi dari kiri ke kanan semakin besar, maka paling kiri adalah yang terkecil. Sedang ya ini yang terkecil, ini kan S terkecil, maka ini yang paling kiri.
Kemudian paling kanan adalah yang terbesar. Nah, Ki itu terbesar, maka nomor 4. Kemudian terkecil kedua adalah P. Nanti yang ketiga adalah terkecil ketiga. Sehingga urutannya adalah S, P, R, Q. Sehingga jawabannya adalah D. Lanjut. Soal berikutnya. Diketahui konfigurasi elektron sebagai berikut. Ini konfigurasinya. Rumus kimia senyawa ionik yang terbentuk dari A dan B adalah, ini option pilihannya. Pembahasannya. Kata kuncinya senyawa ionik. Senyawa ionik cirinya ada yang melepas elektron dan ada yang mengikat elektron. Kalau kita lihat pada konfigurasi atom A, konfigurasi kulit ini 282. 282. Maka elektron valensinya 2. Kalau elektron valensi 2, maka supaya stabil melepas 2 elektron sehingga membentuk A2 positif. Konfigurasi atom B, konfigurasi kulitnya, ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Sehingga 287. 25. Elektron valensinya adalah 7. Supaya stabil, maka dia mengikat 1 elektron, maka membentuk B1-. Secara teori, jika suatu ion Az positif bersenyawa dengan Bx negatif, maka rumus kimianya adalah AX-BY. Sehingga A2 positif dan B- ini rumus kimianya adalah AB2. Sehingga jawabannya adalah D. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Soal berikutnya. Perhatikan struktur Lewis senyawa NH4Cl berikut. Ini struktur Lewisnya yang menunjukkan berturut-turut ikatan kovalen dan kovalen koordinasi adalah nomor. Ini option pilihannya. Kita lihat pembahasannya. Kita bandingkan antara ikatan kovalen dan kovalen koordinasi terlebih dahulu. Ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen cirinya penggunaan pasangan elektron secara bersama. Ikatan kovalen koordinasi juga sama, penggunaan pasangan elektron secara bersama. Ciri yang kedua, untuk ikatan kovalen, pasangan elektron berasal dari kedua atom. Kovalen koordinasi, pasangan elektron berasal dari salah satu atom. Ikatan kovalen, pasangan elektronnya umumnya digambarkan dengan simbol yang berbeda. Kemudian, untuk ikatan kovalen koordinasi, pasangan elektron umumnya digambarkan dengan simbol yang sama, karena berasal dari salah satu atom. Oleh sebab itu, nomor 1 dan nomor 5 ini, karena ini disimbolkan oleh elektron yang berbeda, maka ini ikatan kovalen. Nomor 2 ini pasangan elektronnya ditulis dengan simbol yang berbeda, maka ini kovalen. Nomor 3, pasangan elektronnya ini titik dengan tanda silang, ini simbolnya berbeda, maka nomor 3 ikatan kovalen. Nomor 4 disimbolkan oleh pasangan elektron disimbolkan dengan simbol yang sama, maka nomor 4 adalah ikatan kovalen koordinasi. Sehingga jawabannya adalah C, 1 dan 4. Lanjut. Diketahui harga elektronegativitas beberapa unsur. Atom ini dan elektronegativitasnya ada di sini. Di antara senyawa-senyawa berikut yang memiliki kepolaran ikatan antar atom yang terbesar adalah. Ini option pilihannya. Kita lihat pembahasannya. Senyawa polar harus tahu, yaitu senyawa yang seakan-akan mempunyai kutub positif dan kutub negatif. Kepolaran senyawa ditentukan oleh harga momen dipol. Semakin besar harga momen dipol, maka kepolaran senyawa semakin besar. Bentuk molekul.
Umumnya yang mempunyai pasangan elektron bebas kepolarannya lebih besar dibanding yang tidak mempunyai pasangan elektron bebas. Kemudian yang tidak simetris juga termasuk kepolarannya besar. Elektronegativitasnya yang selisihnya besar, umumnya kepolarannya juga besar. Kepolaran besar jika selisih elektronegativitasnya besar. Ini sesuai dengan konteks soalnya. Sekarang kita lihat selisih elektronegativitasnya. NO, maka selisih elektronegativitasnya adalah 3,5 dikurangi 3 adalah 0,5. 3,5 adalah O, kemudian N adalah 3, maka selisihnya 0,5. H2S, selisih elektronegativitasnya 2,5 dikurangi 2,1. H dan S. H 2,1, S 2,5. Sehingga kalau selisihnya 0,4. HF, selisih elektronegativitasnya 4 dan 2,1. 4, sehingga 1,9. NO, selisih elektronegativitasnya 3,5 dikurangi 3, 0,5. SO2, selisih elektronegativitasnya 3,5 dikurangi 2,5, 1,0. Maka selisih elektronegativitasnya 0,5, 0,4, 1,9, 0,5, 1,0. Kita cari yang terbesar adalah 1,9. Maka HF adalah kepolarannya yang paling besar. Sehingga jawabannya adalah C. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Soal berikutnya. Jika suatu senyawa memiliki PeI berjumlah 4 dan PeB berjumlah 2, maka bentuk molekul senyawa tersebut adalah, ini option pilihannya. Kita lihat pembahasannya. PeI adalah pasangan elektron ikatan. Artinya, pasangan elektron digunakan untuk mengikat atom yang lain. PeB pasangan elektron bebas. Artinya, pasangan elektron ini tidak digunakan untuk mengikat atom yang lain, maka bebas. Berdasarkan soal, PI-nya ada 4, PeI. PeB ada 2. Maka, kalau kita lihat, pasangan elektronnya 4 tambah 2, 6. 6 ini termasuk kelas oktahedran. Bentuk molekulnya seperti ini oktahedran. Kemudian, bagian ujung yang atas ini nanti diganti PeB, ini diganti PeB. Ada 2 karena di sini PeB-nya 2. Sehingga menjadi PeB, maka bentuk molekulnya adalah bidang datar yang di tengah ini merupakan segi 4 atau bujur sangkar. Kemudian kalau PeI 4, PeB 2, tipe molekulnya adalah AX4E2. Kemudian, PeI, pasangan elektron ikatan, inilah sebagai penentu bentuk molekul. Ini tadi. Ini bentuk molekulnya segi 4 tadi, bujur sangkar. Ya. Karena di atas dan di bawah tidak digunakan untuk mengikat. Maka, tipe AX4E2 adalah bentuk molekulnya bujur sangkar. Sehingga jawabannya adalah E. Soal berikutnya. Perhatikan ilustrasi gaya pada intra dan antar molekul berikut. Ini ikatan hidrogen ditunjukkan oleh nomor. Option pilihannya. Pembahasannya. Ikatan hidrogen adalah ikatan antar molekul antara atom H dengan atom yang elektronegatifnya kuat. Biasanya ONF. Kata kuncinya adalah antar molekul. Sehingga ikatan hidrogen termasuk gaya antar molekul. Kita lihat, ikatan H dan O pada nomor 1 ini berada dalam suatu molekul. Maka, ikatan nomor 3, H dan O juga berada dalam satu molekul H2O. Nomor 5, ikatan H dan O ini juga berada di dalam ikat senyawa H2O. Maka, ikatan nomor 4 juga sama. H dan O berada di dalam satu ikatan di dalam molekul. Ini ikatannya di dalam molekul. Maka termasuk ikatan atau gaya intramolekul. Sehingga bukan ikatan hidrogen. Karena ikatan hidrogen termasuk antar molekul. Nomor 2,
Ikatan O dan H ini antar molekul. Antar molekul H2O1 dengan antar molekul H2O yang lain. Jadi di luar senyawa air. Maka inilah ikatan antar molekul. Ikatan antar molekul ini antara O dan H. Maka inilah ikatan hidrogen. Jawabannya adalah B. Terima kasih. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.